Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sriwijaya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang evaluasi bimbingan konseling pada PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara evaluasi bimbingan konseling pada PAUD. Kegiatan bimbingan konseling ada dua macam, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses sendiri dapat dilihat dari segi bagaimana keefektifan proses layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan penilaian hasil sendiri dapat dilihat dari segi keefektifan hasil layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, teknik seperti apa yang mudah diberikan kepada anak pada saat evaluasi bimbingan konseling pada PAUD. Teknik yang diberikan ialah metode mengajar yang sifatnya lebih operasional. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan teknik pembelajaran di antaranya adalah kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan sarana dan waktu, serta kesiapan siswa. Kemudian, mengapa kegiatan evaluasi pada kegiatan bimbingan untuk anak usia dini itu sangat penting? Karena informasi hasil evaluasinya dapat digunakan untuk menentukan dan menyusun program baru, mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta memberikan informasi pada guru mengenai keterampilan mengajar yang ia miliki, sehingga selanjutnya guru bisa berintrospeksi agar dapat membantu siswa mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Kemudian, apa manfaat evaluasi bagi guru bimbingan konseling dalam proses pembelajaran sebagai dasar dalam bimbingan konseling? Fungsi evaluasi kegiatan bimbingan konseling adalah memberikan umpan balik kepada guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling, dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas perkembangan sikap, perkembangan perilaku, dan perkembangan potensi subjek yang dibimbing. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bimbingan untuk anak usia dini harus dilakukan secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu sebab kebutuhan dan perkembangan anak antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan mempunyai ciri khas. Oleh karena itu, bimbingan yang dilakukan harus bersifat fleksibel dan tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak, karena kebutuhan dan perkembangan anak itu sama lain berbeda. Selanjutnya, peranan bimbingan konseling terhadap permasalahan anak usia dini. Berdasarkan konseling pada anak usia dini, pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru atau pembimbing terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Adapun secara khusus, layanan bimbingan dan konseling ini pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat yang pertama lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, dan kebiasaan serta kesenangan pada anak. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Aspek-aspek yang harus ada pada program bimbingan konseling bagi anak usia dini itu yaitu program bimbingan dan konseling komprehensif yang
teraktualisasi dalam layanan bimbingan konseling, atau komponen kurikulum, layanan responsif, dan perencanaan individual. Dengan peran serta dari seluruh personel sekolah, masyarakat, dan orang tua peserta didik, sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif sesuai tugas perkembangan anak usia dini. Adapun perkembangan aspek-aspek pada anak usia dini, yang pertama ada moral dan nilai agama, yang kedua sosial emosional, yang ketiga bahasa, yang keempat kognitif, yang kelima fisik dan motorik, yang keenam seni. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan bimbingan konseling. Ada dua evaluasi kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu secara umum. Yang dimaksud dengan evaluasi bimbingan dan konseling secara umum adalah untuk mengetahui tercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan secara khusus dari evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui tercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan dan telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya program pengumpulan data, kegiatan bimbingan karir, konseling individual, dan konseling kelompok. Agar kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya diperlukan perencanaan evaluasi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan evaluasi perkembangan anak usia dini terdiri atas yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi, yang kedua menentukan ruang lingkup evaluasi, yang ketiga menentukan metode atau teknik evaluasi, yang keempat mengembangkan instrumen evaluasi, yang kelima menentukan cara menginterpretasikan hasil evaluasi, dan yang keenam menentukan cara melaporkan hasil evaluasi. Ada beberapa cara seorang guru menyampaikan kepada orang tua atas permasalahan anak. Yang pertama yaitu perhatikan bahasa tubuh Anda dan gunakan bahasa santun yang mudah dimengerti. Yang kedua, beritahu secara spesifik apa yang dilakukan anak dan kapan waktu terjadinya. Dan yang ketiga itu dengarkan pendapat orang tua dengan sebaik-baiknya dan jangan memotong pembicaraannya. Yang keempat, jangan memberi penghakiman pada siswa bermasalah, jangan berikan penghakiman secara spesifik. Dan yang kelima, bicarakan rencana Anda sebagai guru untuk meningkatkan kinerja siswa pada orang tua.